Ya, salam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kapanpun Bapak Ibu boleh eh, turut serta melihat dan belajar bersama kami dalam pendalaman Alkitab. Pada kesempatan hari ini saya bersyukur kiranya Tuhan menolong kita di dalam Dia supaya dapat bertumbuh dengan baik. Dalam kesempatan ini kita akan membahas di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-11. Namun sebelum itu marilah kita berdoa sejenak. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu dalam kesempatan ini kami boleh bersama belajar firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan keterbatasan kecerdasan dari otak kami untuk menelaah dan mengerti firman-Mu. Namun Roh Kudus itulah yang satu-satunya kami harapkan menerangi akal budi kami supaya kami melalui kuasa-Nya menuntun kami untuk dapat memahami kehendak Tuhan dalam setiap kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami dan tuntunlah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan baca bersama di dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-11. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Di dalam ayat 1 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang lalu kita belajar khususnya dalam 3 perikop. Di sana saudara yang paling inti adalah bahwa Yesus menjadi satu teladan yang harus kita ikuti, bahwa pelayanannya adalah pelayanan yang total. Yesus yang terbesar mau menjadi pelayan. Yesus yang terkemuka mau menjadi hamba. Semacam itu dapat kita mengerti melalui satu ungkapan saat Yesus menjumpai Bartimeus. Ia mengatakan kepada Bartimeus, apakah yang aku perbuat jika engkau meminta? Ya. Di sini Yesus menjelaskan hakikat dirinya sebagai seorang raja yang mau bersedia menghamba dan melayani. Dan pelayanan Yesus pada pasal sekarang ini akan mulai bergerak kepada penuntasannya atau akan sampai kepada puncaknya, ya kurang lebih 7 hari kemudian. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu-minggu sekarang ini, khususnya dalam 2 minggu ke depan, gereja-gereja tradisional ya
atau gereja-gereja mainstream, umumnya gereja Katolik dan gereja Protestan, akan merayakan minggu yang disebut sebagai Minggu Palma atau Minggu Palem atau Minggu Palmarum. Dalam minggu itu dikenangkan kembali peristiwa di mana kita yang tadi telah baca, yaitu Yesus masuk ke Yerusalem dieluk-elukan dengan jaya. Inilah titik awal di mana Yesus akan masuk di dalam penderitaan, dalam penyerahannya kepada orang-orang pejabat-pejabat Romawi, pejabat-pejabat Yahudi, sampai pada kematiannya di kayu salib yang akan kita pelajari dalam pertemuan beberapa minggu ke depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan ke sini. Saudara-saudara, pada saat Yesus akan berangkat ke kota Yerusalem, tentu saja hal ini sesuai dengan rencana dan kehendaknya, di mana dalam 3 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut, Yesus menyampaikan nubuatan tentang penderitaannya di Yerusalem. Dan saat Yesus sebelum masuk Yerusalem di Betfage, Betani yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung dan masuk ke kampung itu untuk menjemput seekor keledai muda yang tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Saudara-saudara, konteks ini mengingatkan kita kepada dalam Kejadian 44 dan Zakaria ayat 99, di mana Yesus sebagai seorang raja akan menunggangi keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun juga. Yesus memerlukan itu. Di dalam ayat 3, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan ke sini. Di sini Yesus sebagai raja, ia memerlukan, bukan menjarah. Ya, kalau dalam buku yang kita pelajari, Yesus tidak sama seperti raja-raja, seperti yang dikatakan sebelumnya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang bertindak secara otoriter dan menjarah serta merampas. Tetapi Yesus memerlukannya, artinya bahwa saat Yesus membutuhkannya, maka keledai itu pasti ada. Dan saudara-saudara, keledai itu di kemudian hari akan dikembalikan. Saudara-saudara, di dalam ayat ini tidak lepas dari satu konteks dari kebudayaan yang berkembang atau dalam pelajaran orang Yahudi, masyarakat Yahudi pada waktu itu yang dikembangkan oleh guru-guru agama mereka yang tertulis di dalam kitab Misnah Sanhedrin pasal 2 ayatnya yang kelima. Ya. Di dalam Misnah Sanhedrin pasal 2 yang kelima, di sana dikatakan bahwa seorang tidak boleh menunggangi kuda raja dan tidak boleh duduk di tahtanya. Menggunakan tongkatnya tidak boleh. Melihat raja mencukur rambut juga tidak boleh. Atau ketika telanjang di permandian tidak boleh dilihat. Raja harus ditakuti. Dan melakukan semua hal-hal tersebut berarti mengurangi rasa takut dan hormat kepada raja. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam konteks Misnah Sanhedrin ini, jelas-jelas Yesus adalah satu figur bahwa ia adalah seorang raja. Ya. Hal itu pun kita dapat melihat di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 bahwa Raja Mesias itu sudah datang dari Sion. Dia datang mengendarai yaitu keledai muda.
Yesus adalah Raja. Saudara-saudara, di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-5 hingga ke-6, di sini kita melihat ketaatan dari murid-murid Tuhan terhadap apa yang dikehendaki oleh Yesus, gurunya, rajanya itu. Ketaatan di sini mau menyiratkan bahwa mereka mengakui Yesus adalah benar-benar raja, sama halnya nanti dengan para rakyat yang akan menyongsong dia dan bersorak-sorak kepada dia, menyambut dia sebagai seorang raja, mengeluhkan dia seorang raja. Ayat 4, murid taat kepada dia, pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Saudara, dalam kesempatan ini Yesus benar-benar membuka identitasnya. Kalau dia dalam pelayanannya yang kemarin-kemarin berusaha untuk istilahnya menutup-nutupi dirinya, jati dirinya sebagai Mesias. Sehingga dalam beberapa kali kesempatan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, kepada siapapun yang Yesus layani, supaya jangan memberitahukan peristiwa-peristiwa yang heran itu, yang sehubungan dengan kuasa Yesus kepada khalayak ramai. Tetapi dalam kesempatan ini, Yesus yang masuk ke Yerusalem ini benar-benar menyatakan diri sebagai Raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan masuk di dalam pasalnya, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Di dalam apa yang kita baca ini, kita tahu bahwa Yesus datang sebagai Raja. Kesediaan, saudara-saudara, murid-murid Tuhan dan orang-orang yang melepaskan kuda itu, yang bertanya kepada murid Tuhan itu, mengalasi kuda itu dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ada semacam gambaran di sini bahwa orang bersedia memberikan dari dirinya untuk melayani Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh pelayanan Tuhan. Dan selanjutnya kita melihat banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Adalah hal yang sama. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Saudara-saudara, kesan dari ayat 8, ayat 7 dan 8 ini seolah-olah Yesus yang muncul dengan mengendarai keledai itu, sedang terjadi satu penobatan bahwa ia adalah Raja. Penobatan bahwa Yesus adalah Mesias. Diproklamasikan, diberitahukan kepada khalayak bahwa inilah Mesias anak Daud sedang datang dalam kemuliaannya. Menghamparkan pakaiannya di jalan ini, saudara-saudara,
merupakan satu, ya kalau zaman sekarang mungkin karpet merah ya. Jadi seorang raja atau seorang presiden harus berjalan di atas yang menggambarkan suatu keistimewaan. Mengalasinya dengan pakaian mereka. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Palem-palem, sudah ranting-ranting hijau, palem-palem dilemparkan di jalan, dan kita melihat bagaimana yang jelas suasana pada waktu itu ya sangat begitu luar biasa, ramai. Ya, suasana pada waktu itu kalau di dalam Injil Matius menggemparkan banyak orang. Jadi peristiwa yang luar biasa. Siapa yang tahu tiba-tiba ada pawai yang besar. Saudara, suatu pawai yang tidak diduga-duga. Dan ini saudara membuat orang-orang Farisi, orang-orang ya pemuka Yahudi pun juga terheran-heran. Dan orang-orang yang berjalan di depan mereka dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, di samping orang-orang melepaskan jubahnya dan ranting-ranting hijau mereka lemparkan di jalan untuk menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem bagaikan satu pahlawan yang membawa kemenangan itu. Di sini orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seruan Hosana ini sudah adalah seruan yang kalau dalam dalam arti literalnya itu Tuhan selamatkanlah kami. Namun dalam perkembangannya saudara-saudara itu bisa menjadi Tuhan jayalah engkau, hiduplah Tuhan. Seruan yel-yel yang sangat memukau yang tentu saja akan membawa situasi yang menggembirakan, membuat orang menjadi bersuka cita. Tetapi dalam seruan itu mengandung makna Tuhan, selamatkanlah kami oleh karena kejayaanmu, oleh karena kemenanganmu, oleh karena engkau adalah Mesias yang dijanjikan dari sejak dahulu kala. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan adalah mengindikasikan bahwa Yesus datang memenuhi janji-janji kemesiasan yang sering diperbincangkan mereka di dalam rumah-rumah ibadat ataupun yang mereka harap-harapkan dalam situasi kehidupan mereka sebagai masyarakat pada waktu itu. Bahwa Yesus adalah kegenapan dari semua itu. Itu dari sisi masyarakat yang pada saat itu hadir, turut menyongsong dan mengikuti perarakan yang luar biasa ini. Ayat 10, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hal ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa di dalam seruan masyarakat pada waktu itu, seruan rakyat pada waktu itu, di dalam ayat 10 ini sangat jelas mau mengartikan bahwa mereka memiliki harapan dari Mesias itu. Selamatkan kami. Ia mengharapkan penyelamatan dari Tuhan. Ia mengharapkan bahwa kerajaan dari Daud itu boleh dipulihkan dan ditegakkan kembali di dunia ini. Mereka rindu diselamatkan dari cengkeraman penjajahan Romawi. Harapan mereka tersimpul dalam seruan Hosana yang tanpa sadar pula kita juga seru-serukan di dalam gereja. Saya katakan demikian begini, saudara-saudara. Ya. Saya sebagai seorang Kristen, dulu pada waktu pertama masuk gereja, saya sering mendengar istilah Hosana, Hosana, Hosana bagi Tuhan, Hosana. Ada lagi, diberkati yang datang dalam namanya. Saudara-saudara, pujian-pujian ini dari dulu itu mengusik hati saya. Saya ingin apa arti dari Hosana, apa artinya yang datang dari dalam nama Tuhan ini. Saudara-saudara, pada waktu saya mengawali untuk mencoba mengerti, memahami
kalimat ini saya mendapatkan literatur dari sebuah gereja Katolik di sebelah di desa saya yang kalau di desa itu sudah urutannya sudah terbilang cukup besar ya, karena sudah berbentuk paroki bukan stasi ya. Saya mendapatkan Alkitab Perjanjian Baru dengan tafsir yaitu Yerusalem Bible ya, komentar dari Yerusalem Bible. Di sana saya berusaha untuk mengerti, memahami apa arti daripada Hosana. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Setelah itu saya mencoba untuk menyadari setiap kali dalam pujian itu, pengucapan itu, apakah itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus itu. Ataukah persepsi pandangan saya dalam mengucapkan pujian ini dalam ibadah itu sama seperti rakyat di sini. Tentu saudara-saudara, harapan mereka atau klaim mereka atas Yesus sebagai Raja sungguh benar. Mereka mengharapkan kelepasan sungguh benar. Tetapi bentuk harapan keselamatan yang mereka dambakan dari Yesus seorang Raja keturunan Daud ini yang salah. Berapa banyak kali saudara-saudara kita dalam memuji Tuhan, dalam mengungkapkan puji-pujian kita kepada Allah, disertai dengan harapan-harapan yang keliru. Ya. Di dalam buku ini David Garland mengatakan bahwa ya, kalau kita ingin memuliakan atau mengagungkan Yesus, kita harus mengagungkan, memuliakannya karena dia datang untuk mati, disalibkan bagi dosa-dosa kita. Bukan karena ia memberikan kemuliaan kepada kita. Lalu beliau melanjutkan, mengagungkan dia sebagai Raja karena ia telah menyerahkan nyawanya bagi kerajaan Allah. Bukan untuk mendirikan kerajaan Daud atau kerajaan dunia. Yesus mengatakan itu pada saat Yesus ditanya oleh Pilatus kalau tidak salah ya, bahwa Yesus tidak mendirikan kerajaan di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, harapan dari masyarakat pada waktu itu jelas bahwa Yesus inilah yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka ingin diselamatkan, mereka ingin dibebaskan. Mereka ingin kejayaan Daud dalam ia memerintah itu kembali terjadi di tengah-tengah negara Israel atau di Palestina pada waktu itu. Saudara-saudara, seringkali kita salah persepsi. Seringkali kita menaruh harapan-harapan yang tidak sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Masyarakat pada waktu itu tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah pengeluh-eluan itu. Masyarakat tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah pawai yang besar itu. Orang harus menangkap tanda-tanda yang tersimpan dalam peristiwa itu yang mengarah kepada penderitaan pada salib, penderitaan di atas bukit Golgota. Pikiran manusia, pikiran kita harus tertuju kepada itu. Karena itulah satu-satunya yang memungkinkan kita untuk dapat memuji, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Tanpa Yesus melalui fase itu, melalui penderitaan salibnya, tidaklah dapat kita memuji Tuhan dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang juga di dalam gereja dengan gegap gempita memberikan sorak-sorak kemenangan, sorak-sorak kemuliaan bagi Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Mereka ya, khususnya para pemimpin-pemimpin pujian yang bisa menyanyi seperti saya ini juga pemimpin pujian ya.
Saya tahu siapakah Yesus. Yesus adalah Raja. Tetapi saya tidak tahu sebenarnya apa yang sedang saya ucapkan di hadapan Tuhan. Saya seringkali tidak tahu, tidak mengerti, dan kadangkala hanya lalu saja sorak-sorak itu, puji-pujian itu. Yesus mengharapkan saat kita memuji dan memuliakan Dia, mengertilah bahwa kita harus melihat bahwa semua harus berdasar kepada karena Tuhan itu telah mati disalibkan bagi dosa-dosa kita. Kalau hanya orang mikirkan senang-senang dalam puji-pujian di dalam ibadah, itu sama halnya seperti rakyat ini. Dia tidak mengerti kejelasan maksud yang sesungguhnya di dalam pujian itu. Yang penting happy, yang penting meriah, yang penting penuh dengan gegap gempita. Apalagi kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu puji-pujian itu kalau pada zaman gereja-gereja abad-abad keempat ya, zaman Gregorius Agung, puji-pujian dalam gereja itu dinyanyikan dalam satu bentuk lagu yang disebut Gregorian. Itu nadanya itu kalau kita dengar zaman sekarang itu serem ya. Sahdu, serem dan menyayat ya. Lalu berkembang lagi saudara menjadi himne-himne dan sekarang berkembang lagi dalam musik yang sangat kontemporer dan kita melihat dalam gereja-gereja modern sekarang itu puji-pujian dipoles dengan berbagai macam instrumen-instrumen yang sangat mendukung suasana. Ingat, mendukung suasana ya, dengan lampu-lampu yang hijau, yang kuning, yang merah diputer-puter. Saya ya puji Tuhan saya itu belum pernah beribadah di gereja itu. Kalau misalnya saya pernah di gereja itu malah mumet ya karena lampu yang muter-muter ini seperti di hiburan-hiburan itu saudara-saudara. Hal ini dapat mengaburkan esensi. Ya, mengaburkan esensi kalau tidak hati-hati. Sebenarnya kita itu memuji Tuhan itu untuk apa? Apakah kita itu memuji Tuhan itu berhasil karena didukung dengan suasana yang pada waktu kita beribadah itu dengan banyak hal seperti musik yang bagus, lampu-lampu yang gemerlap, ataupun dengan tata cara yang menakjubkan. Kalau kita masih larut dalam perkara itu, sebenarnya kita sama seperti penduduk Yerusalem, penduduk orang Yahudi di situ. Dia hanya terpukau kepada suatu kemeriahan, kejayaan, kemuliaan yang semu. Harapan mereka adalah harapan yang semu, harapan yang palsu. Yesus tidak akan pernah mendirikan kerajaan di dunia atau kerajaan seperti pada zaman Daud, yaitu kerajaan yang dibangun di atas permukaan bumi. Karena kerajaan Yesus adalah kerajaan yang kekuasaannya adalah surga dan bumi. Kekuasaannya adalah jagat raya tak terbatas. Saudara-saudara, tidak senangkah kita memiliki raja yang berkuasa seperti Yesus. Ia membangun kerajaannya dengan tetesan darah, dengan pencurahan darah, dengan nyawanya. Dan itu dilakukan demi kita. Dan oleh karena itulah kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan yang datang sesuai dengan nubuatannya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi. Kita memuliakan Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita mengagungkan Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Walaupun secara teks yang kita ucapkan itu kemuliaan bagi Allah. Tetapi sebenarnya bukan bagi Allah, bagi kita sendiri. Seberapa banyak dari kita yang mengharapkan puji-pujian dari orang lain karena pelayanan kita bagus, suara kita bagus. Kita harus takut saat kita tampil di depan di gereja mempersembahkan pujian. Kita harus takut saat kita berdiri di gereja menyanyikan satu pujian. Kita harus takut dalam kebersamaan kita dalam ibadah memuji-muji Tuhan.
Apakah kita lakukan itu dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan itu telah menebus dosa kita? Apakah kita sudah dengan sadar bahwa kita mempersembahkan dengan sungguh-sungguh tanpa ada apapun yang kita harapkan dari Tuhan kecuali satu hal, yaitu kemuliaan bagi Allah itu. Kita sadar sebagai orang yang penuh dengan kelemahan, kita tidak lepas dari godaan-godaan semacam itu. Tetapi yang paling mendasar, yang paling kita perlukan adalah kesadaran. Dan kesadaran itu hanya terjadi kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya. Saudara-saudara, adakah kita punya harapan-harapan yang tidak sejalan dengan harapan Tuhan Yesus? Kalau Yesus menghendaki kita supaya kita melihat karya pelayanannya yang begitu besar, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah benar-benar mengerti di dalam seluruh kehidupan kita maksud Yesus itu dalam kehidupan kita? Sesampainya di Yerusalem ayat 11, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara-saudara, di sini setelah pawai yang besar itu selesai, saudara-saudara, Yesus masuk ke bait Allah. Sementara kerumunan yang gegap gempita, yang ramai, yang mau tidak akui, menandaskan siapakah Yesus itu, bahwa Yesus itu Raja, iya dan amin. Tetapi kalau kita melihat hakikat yang sepenuh-penuhnya, maka kita akan melihat bahwa orang yang gegap gempita, orang yang ramai, yang penuh dengan teriakan-teriakan pujian dan harapan itu, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing karena sudah sore ya. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Saya tidak tahu harapan mereka bagaimana. Mungkin harapan mereka besar, menaruh harapan besar, tetapi mereka tidak tahu apa yang Yesus lakukan sesudah itu. Yang ada dalam pikiran masyarakat pada waktu itu adalah senang, gembira, karena Raja yang dijanjikan itu telah datang dan akan segera membebaskan mereka. Itu harapan mereka. Saya teringat hal ini dengan banyak orang Kristen itu sering berkata, katakan Tuhan membebaskan kita. Katakan Tuhan menyembuhkan kita. Katakan sembuh, sembuh. Setelah itu diam, tunggu. Orang-orang semacam ini saudara tidak mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ya pokoknya kalau kita mengucapkan kata-kata iman itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Tetapi dalam kata-kata seperti itu, pernahkah kita merenung dalam kesendirian kita tentang kehendak Tuhan itu? Di sini Yesus masuk dalam bait Allah. Apa yang ia lakukan? Yesus tidak berdoa. Yesus tidak sedang membaca Alkitab. Yesus tidak menyatakan diri sebagai seorang yang mau beribadah kepada Dia. Tetapi dia sebagai Allah yang mau melihat, meninjau semuanya itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat ya, nanti di dalam teks berikut kita akan melihat Yesus menyucikan bait Allah. Di sini Yesus hanya mengamat-amati kegiatan macam apa yang ada di dalam rumah Tuhan itu. Kalau kita lihat saudara-saudara dalam ulasan-ulasan yang lalu, di dalam rumah Tuhan itu banyak praktik-praktik yang tidak benar di hadapan Allah. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara-saudara, disinilah Yesus akan masuk di dalam situasi yang akan membawa dia dalam perasaan yang penuh dengan pergumulan batin, saudara-saudara. Yesus melihat bait Allah, meninjau, mencermati dan mengamati.
Dan setelah itu Yesus akan bertindak terhadap rumah bapaknya, ya, dalam tanda kutip rumah bapaknya. Kalau kita meminjam di dalam Lukas pasal 2, rumah bapaknya. Ia mengamat-amati. Dia akan segera membuat segala sesuatu baru di dalam dirinya. Dia akan membuat segala sesuatu baru di dalam dirinya oleh karena kuasanya sebagai raja yang mau melayani dan menghambakan bagi banyak orang. Dan secara pribadi bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, dalam perenungan kita, pembelajaran Alkitab kita pada kesempatan hari ini, ada satu hal yang ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan di sini. Saudara-saudara, kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh menyuarakan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi apakah pujian dan kemuliaan nyanyian yang kita berikan kepada Tuhan dalam doa-doa dan ibadah kita itu hanya semata-mata supaya Tuhan itu menolong kita? Ataukah semata-mata karena Tuhan itu telah memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita? Tidak ada suatu persembahan pujian nyanyian yang benar tanpa didorong, tanpa didasari oleh pemahaman bahwa Tuhan telah menderita dan mati di kayu salib bagi kita. Kalau orang memberikan pujiannya, keagungannya kepada Tuhan atas dasar dan dorongan itu, saya yakin dan percaya orang akan menaikkannya dengan hati-hati. Orang akan menaiknya dengan sungguh-sungguh. Orang akan menaiknya dengan ratap tangis, dengan penyesalan akan dirinya sendiri. Tetapi kalau tanpa didasari itu, maka sorak-sorak puji-pujian kita hanyalah puji-pujian kosong. Pujian-pujian dengan harapan-harapan yang palsu. Kalaupun orang mendapatkan harapan, saya yakin itu bukan karena pujian itu. Banyak orang bisa melakukan tanpa harus memuji-muji Tuhan. Orang dapat mendapatkan sesuatu dan harapannya tanpa harus menyembah Tuhan. Dan banyak hal yang seharusnya dilakukan kepada Tuhan. Tetapi kalau orang mendasari karena Tuhan yang ke Yerusalem itu mau menyerahkan nyawanya sebagai hamba dan pelayan, saya yakin seperti yang saya katakan tadi, banyak orang akan hati-hati. Tidak ada lagi yang namanya singer, pemimpin pujian, setelah memimpin pujian itu keluar tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia akan duduk memperhatikan suara Tuhan supaya mengerti Tuhan. Kalau tidak demikian, Tuhan yang ada di surga, yang ditekan di sini, di tempat yang maha tinggi, ia melihat anak-anak manusia, melihat umatnya yang di dunia ini. Dan penghakiman akan siap untuk dijatuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal memang yang harus kita gali dalam peristiwa Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dari saya cukup sekian dan saya mengharap kepada saudara sekalian siapapun, mari gabung bersama kami dalam pendalaman Alkitab secara khusus pada petang nanti pukul 17.30 ya, waktu Indonesia Barat. Ya, dalam kesempatan nanti akan dikupas lebih lanjut, lebih dalam, dan saya percaya akan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Maturity in Christ. Sebab pertumbuhan ini tidak akan dapat kita hasilkan tanpa kita dengan seksama mendengarkan, membaca dan mempelajari Alkitab. Suatu kemustahilan orang mengklaim dirinya sebagai dewasa tetapi dia tidak mau mendengarkan, menyimak firman Tuhan. Tuhan akan menolong kita dan akan memberkati kita. Mari kita akan berdoa sejenak bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kami bersyukur kepadamu, kami boleh bersama-sama menggali sedikit dari kebenaran firman-Mu.
yang sangat begitu dalam, yang sangat begitu luas, yang tidak sanggup kami untuk memahaminya tanpa Roh-Mu sendiri yang menyingkapkannya di dalam hati dan pikiran kami. Apa yang kami gali untuk sementara ini biarlah Roh Kudus menuntun lebih lanjut supaya dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang berkerinduan untuk semakin dewasa di dalam Engkau boleh menuntun kami untuk menemukan mutiara-mutiara yang berharga di dalam setiap catatan-catatan Alkitab ini. Kami menyerahkan untuk acara kami pada petang nanti pendalaman Alkitab yang akan dilaksanakan secara streaming. Tuhan berkati, biarlah Engkau berkati saluran YouTube ini menjadi berkat banyak orang. Membuat mata orang tercelik dalam pengiringannya kepada Yesus itu. Dan berkati hamba-Mu Bapak Penatua Lindra yang akan mengulas dan menjelaskannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kepadamu kami sampaikan doa kami ini dan demi kemuliaan-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan shalom.